Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita semua nikmat sehat walafiat, hidayah dan taufiknya. Sampai akhir hayat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari segala macam musibahnya. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita senantiasa kita diberikan nikmat sehat walafiat, ditetapkannya iman dan Islam pada diri kita. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, panutan kita, kekasih kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya dan para sahabatnya tanpa terkecuali. Amin Allahumma amin. Para saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, ikhwani fillah, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini tidak akan lama. Sudah ada jatahnya, sudah ada waktunya, sudah ditetapkan. Kalau kita ingin mendapatkan kehidupan yang bahagia, semua usaha kita lancar, semua kegiatan kita mudah, dan kita mendapat keberkahan dalam kehidupan kita, berkah dalam keluarga kita, berkah dalam banyak hal dalam kehidupan kita, maka kuncinya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatun minas samai wal ardh. Andai kata penduduk bumi ini, penduduk suatu perkampungan, penduduk negara beriman dan bertakwa kepada Allah, maka sungguh pasti kami bukakan berkah-berkah dari langit dan berkah-berkah dari bumi. Berkah dari langit, berkah dari bumi. Itulah yang kita cari. Rizki dohir, rizki batin, ketenangan, kenyamanan, keamanan, kesejahteraan, kemakmuran, kebahagiaan. Itu yang kita harapkan, yang kita inginkan, yang kita kejar-kejar, yang kita cari di dunia maupun di akhirat kelak. Dan lebih pentingnya adalah kebahagiaan dan keselamatan di akhirat. Maka tidak boleh tidak, kuncinya adalah iman dan bertakwa. Karena Allah tadi yang sebagaimana ayat yang kami baca, kalau beriman dan bertakwa, kuberikan berkah. Kalau berkah itu pertambahan nilai. Berkah keluarga, berkah istri, berkah anak, berkah rezeki, berkah rumah tangga, berkah pekerjaannya, berkah umurnya, berkah ilmunya. Makanya semua punya pertambahan nilai. Semuanya menyenangkan, semua membawa kebaikan. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Itu kalau sudah berkah. Umur kalau sudah berkah, maka tidak perlu panjang, tidak perlu banyak. Tapi berisi padat dengan kebaikan-kebaikan dan bermakna. Begitu juga rizki, tidak perlu berjuta-juta penghasilan kita. Tapi kalau Allah berikan keberkahan, walaupun sedikit, maka cukup untuk kebutuhan kita. Keluarga kita nggak ada yang sakit, kita nggak sakit. Perjalanan kita nggak pernah mengalami kecelakaan, rumah tangga aman. Dan tidak ada kebutuhan-kebutuhan lain. Maka walaupun hanya beberapa juta, cukup dan bahkan lebih, masih bisa bersedekah, bisa membantu fakir miskin, aitam, maupun kebutuhan-kebutuhan pondok pesantren, masjid, musola, madrasah, dan lain sebagainya. Itu namanya berkah. Kalau nggak berkah, walaupun umur 60-70, tapi dia jarang ibadah. Walaupun punya penghasilan 5-10 juta umpamanya, atau bahkan perharinya berjuta-juta, tapi kalau nggak berkah, tidak ada yang diinvestasikan kepada akhirat. Justru lebih sering sakit, uangnya dihabiskan di rumah sakit. Anaknya sebentar sakit, kemudian istrinya, kemudian dirinya, kemudian fulan, terus keluarga sakit dan habislah uang itu tidak berkah. Itu kalau tidak berkah. Waktu juga begitu. Kita semua punya waktu sama, 24 jam. Per jam 60 menit. Tapi ada orang yang bisa silaturahim, dekat maupun jauh. Dia silaturahim kemana-mana. Dia masih bisa menghatamkan Al-Quran. Dia bisa menghadiri majelis-majelis al-khair, majelis salawat, majelis zikir. Itu berkah waktunya. Ada orang yang sibuknya luar biasa. Sama 24 jam dalam sehari semalam. Sama dalam 1 jam 60 menit. Tapi dia tidak bisa menghatamkan Al-Quran. Tidak sempat bersalawat. Tidak sempat silaturahim. Tidak bisa berkunjung kepada sanak keluarganya, apalagi temannya. Bahkan ke tetangganya pun tidak sempat. Na'udzubillah min dzalik. Salawat tidak sempat. Baca Al-Quran tidak sempat. Zikir tidak sempat. Silaturahim tidak sempat. Hadir majelis tidak sempat. Terus apa yang dia lakukan? Mana investasi akhirat? Apa yang akan dipanen kelak di akhirat? Na'udzubillah. Sungguh akan merugi orang-orang yang semacam itu. Maka kita tidak boleh lengah.
kuncinya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu kami ajak kami sendiri, kami ingatkan kami sendiri, keluarga kami, anak-anak kami, murid-murid kami, jangan lupa hendaknya kita senantiasa bertakwa dan kita jaga iman kita dengan sebaik-baiknya iman yang harus nancap dalam hati kita, yang tidak boleh berkurang sedikit pun. Mari kita kuatkan iman kita agar dalam kehidupan kita ini penuh kebahagiaan dan keselamatan dunia apalagi di akhirat kelak. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Para ikhwani fillah, kita harus beribadah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai datang maut. Kapan maut kita tidak tahu. Maka daripada itu kita harus senantiasa siap-siap mawas diri, beribadah terus, karena ibadah itu tidak ada henti kecuali kita mati. Itu kewajiban kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi kalau kita ditanya apa tujuan manusia diciptakan, tujuannya apa? Yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sendiri yang menyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, tak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi kita bukan untuk memperkaya hidup dunia, cari uang kemana-mana, hanya ikhtiar sebatas kewajiban kita menafkahi diri kita dan keluarga kita. Tapi tidak ada kewajiban kaya. Ya. Bukan kita untuk tidur, bukan kita untuk makan, ya, bukan untuk cari kesenangan duniawi. Kita hidup untuk ibadah, mencari sangu akhirat, mencari bekal akhirat, dan sesungguhnya sebaik-baik takwa, sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa inna khairaz zadi at-taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal menuju akhirat adalah takwa. Jadi kita kembali ke takwa lagi. Nah, dari situlah kehidupan kita ini akan lancar, ya, karena semua yang kita butuhkan ini adalah kenyamanan, kebahagiaan. Tapi itu kuncinya ada di rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada di ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak boleh lengah. Kita ingin selamat di dunia, kita ingin selamat di akhirat, kita ingin bahagia di dunia, kita ingin bahagia di akhirat. Tapi ingat, kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian Allah berikan cobaan-cobaan. Ya. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan, zat yang menciptakan maut dan hidup, mati dan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk memberikan ujian mana yang terbaik. Ini mati, ini mati, ini mati. Ini lahir, ini lahir. Semuanya mati dan hidup Allah yang menciptakan. Dan itu sebagai ujian. Mana yang terbaik? Siapa yang terbaik dari umat ini? Siapa yang paling sabar? Siapa yang paling menerima qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena hidup dan mati di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun keinginan dan rencana manusia, kalau tidak bersamaan dengan qada dan qadarnya Allah, tidak bersamaan dengan iradahnya Allah, maka tidak akan terjadi. Walaupun semua umat dunia berkumpul untuk mencelakakan seseorang, maka seseorang itu tidak bisa celaka kalau tidak bersamaan dengan iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga, andai kata semua orang ingin membantu, ingin mendukung, ingin memberikan sesuatu manfaat kepada orang tersebut, tapi kalau tidak bersama dengan iradah Allah juga tidak akan bisa, tidak akan mampu. Jadi ketahuilah, semua yang terjadi ini atas iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua itu hanya untuk memberikan ujian atas keimanan dan kesabaran kita. Sakit, ujian. Sehat, ujian. Kaya, ujian. Miskin, ujian. Semua itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit diuji, dia sabar enggak? Sehat juga diuji, kesehatannya dipakai apa? Miskin diuji, sabar enggak? Tidak mencuri, tidak korupsi. Kaya juga diuji, bersedekah enggak? Peduli enggak dengan fakir miskin? Dipakai apa uangnya itu? Bersyukur enggak? Jadi semua ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tergantungkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwalah kepada Allah. Hanya saja kita perlu ikhtiar. Setelah ikhtiar, usaha, baru kita pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apapun hasilnya kita akan menerimanya dengan senang hati. Nah, itu kunci-kunci
bagaimana kita hidup di dunia ini. Hadza min fadlillah ya ashkur am akfur. Semua ini keutamaan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk menguji posisi kita di mana. Termasuk yang bersyukur apa yang kufur. Kalau bersyukur kita akan dapat pahala, kita akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Na'udzubillah, kalau yang mengkufuri nikmat-nikmat tersebut, setelah Allah beri anugerah sehat walafiat, waktu luang dan lain sebagainya, rizki kok tidak bersyukur, kok kufur, maka dia akan mendapatkan adab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kufur, dia tidak lolos dan dia akan mendapatkan siksa dari Allah yang pedih. Gak dapat pahala, dapat siksa. Itu kalau kufur. Kalau syukur, dapat pahala, ditambah oleh Allah sehat walafiat dan rizki-rizki yang lainnya, dan ya ditambah dan dapat pahala. Alhamdulillah wa syukurillah. Tapi bagaimana bersyukur itu? Bersyukur itu adalah menggunakan semua yang diberi oleh Allah SWT pada ibadah, pada amal kebaikan, pada ketakwaan, pada ibadah kepada Allah. Mata, telinga, mulut, semua yang kita diberi oleh Allah, rizki-rizki yang lain, gunakanlah untuk beribadah kepada Allah. Itu namanya makna syukur yang sebenarnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemakmuran, ketenangan, kenyamanan dalam hidup dunia, dan mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba Allah yang soleh, yang senantiasa ingat bahwa tujuan kita adalah akhirat, bahwa rumah kekal kita akhirat, rumah abadi kita akhirat, bahwa yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa bagi yang mempunyai orang tua, ridha orang tua itu sangat penting, karena ridhonya Allah dan Rasulnya terletak pada kedua orang tua. Berkhidmatlah, berbaktilah kepada mereka. Kalau kedua orang tua kita sudah wafat, sudah mendahului kita, maka tugas kita adalah senantiasa mendoakan beliau, mendoakan mereka agar mereka senantiasa diampuni oleh Allah SWT, senantiasa dalam lindungan Allah, senantiasa dalam rahmat Allah. Mudah-mudahan alam barzah mereka diberikan kenyamanan, kenikmatan, dan terang benderang. Rahmat Allah selalu turunkan kepada mereka. Amin. Allahumma amin. Demikian para pemirsa ikhwani fillah, mudah-mudahan manfaat untuk kami, untuk keluarga kami, dan untuk para jamaah dan semuanya secara umum. Mudah-mudahan Allah merahmati umat Islam dimanapun berada. Mudah-mudahan Allah menjaga umat Islam dimanapun berada. Tentunya banyak salah dan khilaf, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.